dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Siti Badriah, ungkap kondisi sang suami pasca kecelakaan saat syuting. Pemain film dan sinetron Christiana Baharudin terluka saat sedang syuting dan melakoni adegan laga. Akibatnya, jari kelingking Christiana Baharudin diduga patah usai mengalami kecelakaan di lokasi syuting. Pedangdut Siti Badriah tak menyangka Christiana Baharudin mengalami kecelakaan di lokasi syuting. Saat itu dirinya cemas hingga mengkhawatirkan keadaan suaminya. Pelantun lagu Cantik ini pun lega setelah Christiana mendapatkan pengobatan medis. Meski sakit setelah terluka, Christiana Baharudin memutuskan tidak pulang ke rumah. Christiana memilih untuk melanjutkan syuting hingga selesai. Berarti bukan kejadian sekali, Kak? Bukan pertama kalinya apa gimana? Jatuh tapi dia. Kadang-kadang dia kalau misalkan syuting adalah dia jatuh dari bangku lah, ada apalah, itu pasti ada aja kejadian. Tapi ini kejadian paling parah, dia tangannya patah, ini paling parah. Sampai dioperasi nggak, Kak, pengobatannya? Dioperasi sih enggak, aku nggak tahu sih diapain, pokoknya masuk Urut patah tulang? bukan, ke dokter, nggak tahu diapain deh sama dokter. Digips? Iya, iya. Sekarang gimana? Udah aman sekarang udah bisa begini, cuma dia belum bisa begini banget, baru bisa begini doang. Jadi aktivitas ini mengurangi sinetron atau tetap aktivitas istirahat? Betul. Hari itu juga dia kecelakaan tangannya, hari itu juga dia langsung syuting lagi. Gitu. Jadi bentaran doang, cuma dibenerin bentar, habis itu dia lanjut syuting. Tapi dirimu pas awal dikasih tahu berita kayak gitu sempet kaget nggak sih, Kak? Kaget banget pasti itu. Ya itu baru tangan ya, sampai ujung menjar, jangan sampai ada yang lainnya. Tapi tangan aja tuh aku kagetnya setengah mati gitu, sampai yang tadinya aku mau tidur aja sampai nggak jadi nggak jadi tidur gitu. Aku nungguin sampai dia pulang dulu, sampai dia kabarin aku dulu, baru aku bisa tidur. Kak, update Ramadan dong, Kak. Gimana bukanya sih, Mbak? Kali aja sakit banget. Sebentar lagi Ramadan nih, Kak. Mungkin apa yang paling dikangenin dari kasih badan keluarga di bulan Ramadan? Yang dikangenin? Ya. Yang dikangenin? Ya paling ya Bu, lebaran. Apa namanya, sahur bareng-bareng sama Chris. Karena ini tuh ke 3 tahun deh. 3 kalinya aku sama Chris kalau nggak salah aku tuh 5 tahun ya. Oh iya, 5 tahun ternyata. Pokoknya ya itulah sahur itu yang bikin kangen. Kalau buka kan kadang-kadang kita ya biasa makan biasa aja kan. Kalau sahur kan kadang-kadang susah gitu untuk menyatukan kekuatan untuk bersahur bersama-sama tuh susah gitu. Nah itu yang kita kangenin. Nah, biasanya Kerjaan nggak? Job. Beberapa nggak semuanya aku ambil sih. Kebetulan Chris aja yang dia dulu ya, terus dia lagi staying. Nah, biasanya kalau sahur gitu bikin makanan sendiri apa disiapin ART sih, Kak? Enggak lah. Disiapin lah, ada yang siapin. Aku kalau spesialis buka puasa. Ya. Kalau buka puasa ya kayak makanan-makanan kecil gitu doang sih aku biasanya. Kalau makanan berat aku nggak bisa. Tapi kalau untuk sahur ini beres. Apa makanan yang dikangenin, Kak, kalau puasa? Makanan apa, kolak atau? Sekarang sih nggak ada ya. Maksudnya sama aja sih. Kalau zaman kecil kan pasti kalau bulan puasa tuh yang dikangenin tuh asinan. Yeah. Kalau sekarang tuh semenjak punya suami, Chris tuh nggak ngizinin aku buat buka puasa langsung ke asinan. Dia tuh nggak ngizinin. Jadi dia tuh selalu ngizinin aku kalau dia udah buka puasa langsung nasi, langsung makanan berat. Supaya perutnya nggak kenapa-napa gitu. Lebaran di Apa sih mana yang nggak bisa ketika? dilewatin, makanan apa kalau puasa? Sebenarnya sih asinan, kolak, gorengan gitu ya. Saya nggak sehat banget hidup gue ketahuan. Tapi ya sekarang itu lagi kurangin. Lebaran nanti di mana, Kak, rencana? Jakarta apa? Jakarta. Jakarta. Ya sama aja sih kayak keliling ke rumah orang tua, makan. Mbak ada pengalaman spiritual nggak sih ketika itu masuk ke bulan suci Ramadan sendiri? Mungkin ada seperti apa? Unboxing souvenir dong, boleh sedikit. Sedikit. Tiga bangku. Hasil suara JJ Govinda tak maksimal meski dibantu Raffi Ahmad saat kampanye. Musisi JJ Govinda mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI untuk dapil Jawa Barat 2 dari PAN di pemilu 2024 lalu.
Saat masa kampanye, JJ Govinda ikut dibantu Raffi Ahmad. Meski begitu, suara JJ Govinda tak maksimal saat coblosan. Berdasarkan hasil hitung cepat di website KPU RI pada Kamis 22 Februari 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat, JJ Govinda memperoleh suara yakni 18.060. Posisi suami Syahnas Sadiqah itu pun ada di peringkat 2 di antara caleg PAN untuk Dapil Jawa Barat 2. Bagi JJ yang kini berusia 40 tahun, perolehan suara yang didapatnya itu sudah cukup besar saat pertama kali terjun sebagai caleg. Saat ini, drummer Govinda itu pun terus mengawal suaranya di Dapil Jawa Barat 2. Sejauh ini, JJ masih menunggu keputusan partai jika nanti dinyatakan lolos menjadi anggota Wakil Rakyat di Senayan. Aja. Tapi kamu sendiri andai memang akhirnya masuk atau tidak masuk, apa yang akan kamu lakukan untuk negara ini gitu dengan janji-janji kemarin itu? Kalau masuk ya pasti ya pengen merubah stigma orang ya. Kadang kadang banyak yang berpikiran setiap saya turun ke masyarakat bilang kalau udah jadi pasti akan lupa nih sama bahwa pengen mengurangi stigma itu aja. Karena banyak banget yang mungkin aspirasinya nggak sampai ke atas. Tapi kalau akhirnya ternyata tidak memenuhi kuota gimana? Oh, apa-apa. Itu biarin belum. Artinya tetap kamu akan melakukan itu nggak sih atau gimana? Yang melakukan itu ya nggak ada, maksudnya nggak ada wadahnya. Kalau nggak terpilih kan maksudnya sih Ada wadah. nggak ada wadahnya, jadi ya kalau terpilih terpilih baru bisa. Tapi nilai nama lu sendiri di sana lumayan besar kan? Lumayan. Lumayan lah, nomor 2 sih dari di PAN-nya sendiri nomor 2. Dan Jika nanti lo dipilih oleh rakyat, program apa yang lo akan lanjut? Ya, program itu kan tergantung komisinya, ntar itu dari partai yang menentukan, jadi gua masih komisi berapa itu baru bisa menentukan. Nisha juga kan kabarnya juga suaranya banyak juga. Ya, Nisha bagus. Gimana tuh? Artinya kalau kamu lihat gitu kan untuk masuk ke DPR sendiri seperti apa sih kalau kamu? Dia masuk DPRD provinsi ya sama-sama berdoa bismillah semoga pada masuk. Oke, untuk saat ini apa yang kamu lakukan? Dia memantau jadi tidak hanya dari website, jadi kita punya tim juga yang di lapangan, jadi yang mereka manual juga ada. Karena banyak yang tidak sesuai juga kan dari website dan hasil C1. Kalau sana sendiri gimana? Tanggapan sana sendiri gimana? Ganas ya, dia juga sama dia yang rajin ngeliatin website tuh. Dukungannya dia sendiri seperti Dia support banget ya. Seneng lah kalau nanti suka deket. Ini lagi sendiri, nggak bareng Nanas? Nah kebetulan dia lagi syuting di Andara, dia mau on the way ke sini, jadi saya nonton. Jadi ini kan banyak artikel bilang udah di endorse habis-habisan sama Kak Raffi, tapi masih suaranya kalah gitu. Ya, dia endorse abis-abisan gimana? Maksudnya dipromosiin gitu. Oh nggak apa-apa, emang belum rezeki ya mungkin ya kalau emang belum masuk. Tapi ada rasa ini nggak sih kayak emang nggak mau nyalek lagi gitu? Rasa nggak mau nyalek lagi gitu? Kapok. Progresi. Ternyata awalnya seram gitu kan, ternyata pas udah dijalanin ternyata seru juga ketemu masyarakat. Terakhir dari gua, kira-kira habis berapa sih tadi? Bawa mobil kah? Bisa ya. Sampai miliaran berarti Kak? Ya harusnya ya. Bang, jelang Ramadan nih Bang, mungkin Govinda sendiri akan rilis lagu. Govinda Ramadan gak ngeluarin album, cuman abis lebaran kita ngeluarin album yang live di Ibiza kemarin, yang live 12 lagu kita di London. Dan insya Allah abis lebaran. Berarti tidak mengeluarkan lagu religi sendiri Bang? Enggak. Untuk abang dan keluarga sendiri nih, pasti momen Ramadan sendiri yang Ya, yang pasti tahun ini sedih banget karena udah pada ya. Biasanya masak, puasa, ya mungkin yang beda. Jadi bakal fokus lagi ke musik gak sih? Kalau musik masih dong, kita mau fokus ke album yang baru. Tapi memang Govinda itu bisa berjalan sendiri-sendiri ya kan? Aku lihat
kayaknya si Ade mau nyanyi sama si Semi. Vokalisnya juga nyalek di Pontianak. Oke, biasa kenangan yang kamu rasakan sama mama tuh. Aduh. Kabar selanjutnya datang dari Barbie Kumalasari, habiskan uang sekitar 8 miliar rupiah demi tampil cantik. Selebritas Barbie Kumalasari melakukan permak tubuh hingga operasi plastik. Hal itu pun dilakukan Barbie Kumalasari untuk mempercantik diri supaya tetap laris di panggung hiburan dan televisi. Barbie Kumalasari mulai rajin melakukan permak tubuhnya dan operasi plastik pada tahun 2018 lalu. Biaya yang dikeluarkan Barbie bahkan sudah miliaran rupiah. Sejak 5 tahun lalu mempercantik diri, Barbie mengaku sudah merogoh kocek hingga lebih dari 8 miliar rupiah. Baginya menurunkan berat badan hingga 60 kg sampai tampak langsing dalam waktu singkat bukanlah hal mudah. Meski kini langsing, Barbie Kumalasari tetap disebut dekil hingga dandanannya dianggap tak cocok dengannya. Meski begitu, Barbie tidak mempersoalkan komentar negatif tersebut. Undang aku untuk bicara ini, bicara itu gitu. Nah, ada salah satu artis yang dia justru yang halu sebenarnya, karena artis ini tidak boleh ada artis lain yang happening. Dan aku kan juga menghabiskan 8 miliar pada saat itu untuk ngurusin badan. Aku nge-gym 3 tahun, nurunin berat badan 60 kilo itu benar-benar disiplin banget. Sampai bodiku tuh benar-benar berotot dan kecilnya minta ampun. Dia kalah seksi, kalah cantik. Nah, dia memang tipe orang yang pada saat itu terjadi cuma bisa buka aib orang doang. Jadi ada orang yang naik disikat sama dia, ada orang yang naik disikat. Kalau kita yang tidak kuat mental, sampai aku aja dibilangin advokat palsu. Itu kan keterlaluan, ya kan, dibilang berlian palsu, mukaku palsu, semua palsu gitu loh. Jadi dia aja paling cantik, paling seksi, paling kaya, paling menguasai Indonesia gitu. Dan ini kan keterlaluan sebenarnya, ini membuli juga sebetulnya, dan kita sempat berantem ya. Tapi dasar aku orangnya memang ya udah, lu ngatain gua, mau gua berlian palsu dia, muka gua palsu, so what? Mau Hermes gua palsu, waktu itu juga aku pakai tas, dihina juga. Dia yang memulai dan dia bilang aku halu lah ini, karena dia nggak mau kalah untuk kecantikan, untuk perawatan, untuk melihat aku lebih hebat dari dia. Itu dia yang sebetulnya ngatain aku halu gitu. Salah satu artis ini gitu. Tapi justru jadi personal branding ya Kak sampai sekarang. Tapi akhirnya gara-gara dia dan aku tipenya cuek, bodoh amat. Sampai ada kasus ikan asin, dia ikut campur, bersatu lagi sama salah satu orang yang memang sirik lagi sama aku. Ada yang di dalam kasus ikan asin itu menghina aku, bahkan salah satu pengacara top juga gak mau kalah berliannya juga kan. Dia lebih gede dari aku, padahal yang gede mungkin dia lebih kaya dari aku, tapi aku pun punya yang berlian lebih gede dari dia gitu. So what gitu loh, kenapa dia harus marah-marah, dia sampai ke toko berlian, sampai rame di TV kan. Aku tandem langsung debat sama dia, dan akhirnya di salah satu acara Rumpi Secret, akhirnya dia minta maaf sama aku dan mengakui emang berlianku asli. Dan sampai saat ini orang-orang yang nakal-nakal itu sudah tidak bisa mengganggu hidupku lagi. Sekarang siapa yang mau ganggu Barbie? Kagak ada yang berani kok. Akhirnya capek sendiri. Ya kan, di advokat juga kemarin juga sama Sunan kita juga bersidang di Mahkamah Konstitusi. Kabar selanjutnya datang dari anak Vincent Rompis yang masih jadi saksi dalam kasus perundungan di sekolah. Baru-baru ini beredar kabar anak Vincent Rompis terlibat aksi bully di sekolahnya. Pada awalnya kabar beredar di media sosial X terkait perundungan yang terjadi di salah satu sekolah internasional di kawasan BSD. Diketahui insiden tersebut terjadi pada Minggu 18 Februari 2024. Rupanya, perundungan atau bully yang dilakukan merupakan sebuah syarat untuk masuk ke dalam geng yang cukup terkenal di sekolah tersebut. Dikatakan bahwa siapa saja yang ingin bergabung dengan geng harus dengan sukarela melakukan semua yang diperintahkan seniornya, termasuk dengan dirundung. Berkaitan dengan viralnya berita tersebut, pihak sekolah pun akhirnya memberikan tanggapan. Binus International School Serpong membenarkan adanya kasus bully di sekolahnya. Dan kabar anak dari Vincent Rompis terlibat dalam perundungan pun telah dibenarkan oleh pihak sekolah. Bahkan Vincent Rompis yang sudah diperiksa oleh penyidik terkait hubungan anaknya dengan kasus perundungan tersebut. Dan hingga kini anak Vincent Rompis diketahui masih berstatus sebagai saksi.
Sorry Bu, ini telat. Mungkin bisa diceritakan hari ini agendanya datang ke sini seperti apa sih kalau boleh tahu Bu? Ke depan Bu, soalnya tadi telat, maaf. Iya, tadi saya sudah sampaikan hari ini kita memang memantau mengawal proses hukum yang berjalan di kepolisian dan kita sudah apresiasi Polres Tangsel sudah bekerja maksimal untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh anak terduga pelaku dan kita tentu memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan dan memastikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum atau nanti anak terduga pelaku ini terpenuhi hak-haknya gitu ya. Kan sudah ada 8 saksi nih Bu yang sudah diperiksa. Apakah sudah memenuhi syarat seperti apa Bu dari PPA sendiri? Ya, prosesnya masih berjalan di kepolisian, jadi kami terus mendukung apapun yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Kalau misalnya nanti memang ada kebutuhan ahli yang dibutuhkan, bila memang di dalam proses hukum membutuhkan keterangan, nah maka kami siap mengakomodir hal itu. Terkait kabar yang di DO itu Bu, apakah status para saksi dugaan bukan pelaku? Masih anak saksi ya, jadi belum ada penetapan tersangka dan ini masih berproses Mas di kepolisian ya. Jadi kami menghargai semua proses yang dilakukan oleh Polres Tangsel. Jadi kita nanti menunggu hasilnya dan dalam proses itu tadi ada hal-hal yang memang perlu misalnya ahli dan lain sebagainya, itu yang nanti kami bantu untuk mengakomodir. Bu, KPAI dugaan juga yang sedang mengawal proses pendidikan tetap berjalan Bu terhadap saksi ini Bu. Nah kemarin itu kan dari BINUS sendiri sudah menyatakan akan sudah men-DO. Nah untuk saksi-saksi ini sendiri apakah ada yang sudah di-DO dan bagaimana upaya KPAI untuk memulihkan status pendidikan mereka seperti itu? Kabar terakhir datang dari Azriel Hermansyah tak ingin segera menikah dalam waktu dekat. Jalinan asmara Azriel Hermansyah, anak Anang Hermansyah dan Krisdayanti dengan Sarah Menzel sudah terjalin lebih dari 2 tahun. Jalinan asmara Azriel dan Sarah pun dinilai semakin serius. Azriel Hermansyah tak mau mengikuti jejak Krisdayanti yang menikah muda. Meski begitu, Azriel mengaku mudah mendapatkan restu dari keluarga Sarah jika ingin menikah. Sarah Menzel juga tak mempermasalahkan keinginan Azriel yang belum mau menikahinya, karena keduanya pun kini sedang fokus untuk karir dan juga pendidikan. Happy nggak tadi aktif nggak? Pasti happy kan, semua keluarganya datang. Iya. Tapi untuk kado-kado banyak banget ya tadi. Banyak, nanti kan pasti Bang Atta kan biasa bikin kan box kado di YouTube. Iya. Target nikah apa dia? Target nikah belum, masih muda, aku masih 23 tahun, sekarang masih 20 tahun. Masih terlalu muda ya buat nikah-nikah tuh ya. Kerja dulu, cari pengalaman, nanti baru nikah. Sarah sendiri gimana mungkin ya udah kelihatan dengan Azriel yang masih fokus pendidikan gitu. Gak apa-apa sih, soalnya saya juga target nikah selama juga S1 juga belum lulus kan, kayak masih panjang. Tapi kalau dari kalian berdua planningnya gimana mungkin ke depannya? Ya planningnya ya dia mau fokus kuliah, aku juga ya, jadi saling support aja. Dia sekarang juga udah mulai kemarin baru launching parfum, aku juga bentar lagi mau ada opening, aku juga buka gym kan, jadi saling support aja sih. Dia menjejak kakak nggak sih, takutnya dia? Ngikutin jejak kakak nggak? Ya belum kan. Dia masih 23 tahun, masih muda. Kamu kan masih muda ya, menjaga hubungan kamu tetap baik sampai detik ini seperti apa sih? Ya karena dua keluarga saling support sih, jadi itu yang menguatkan kita. Tapi kayaknya lebih sabar Sarah ya? Coba tanya aja. Sarah bisa. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.